Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul khalaiqi wan nasi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa ala qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa qatafa atharahu ila yaumi liqa'i rabbil alamin. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala pada malam hari yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan berbagai macam karunia-Nya kepada kita, dan terus Ia memberikan berbagai macam nikmat-Nya kepada kita sehingga kita bisa hadir di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi. Ahabbul biladi ila Allah masajiduhu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik atau tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di atas permukaan bumi adalah masjid, adalah masjid-masjid. Ya, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid-masjidnya yang kita berada di dalamnya. Yang tentunya sebagai konsekuensi kita mengatakan cinta kepada Allah, kita mesti mencintai apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Dan salah satu yang Allah cintai dari sisi tempat, bahkan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid. Maka dustalah orang yang mengatakan dan mengaku cinta kepada Allah jika dia tidak merindukan masjid, atau ia tidak senang dan tidak tenang berada di masjid Allah Subhanahu wa taala, padahal itulah tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada qudwah kita, pada teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus pada umat manusia basyiran wa nadhira, ya, sebagai di antara wa ma arsalnaka, dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali di antara tugas pokoknya, tugas utamanya adalah basyirau wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira. Ia menyampaikan berita gembira, menyampaikan janji-janji kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia yang taat kepadanya dan mengikuti jalan beliau sallallahu alaihi wasallam, sekaligus sebagai nadhir, sekaligus sebagai penyampai peringatan, ancaman keras dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia-manusia yang tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam. Sekedar penyampaian, ya, untuk mulai malam hari ini kami mengganti buku panduan kita, tapi kurang lebih sama, ya, sama ji pembahasan, yaitu kalau pembahasan sebelumnya Sahih Fadailul A'mal, ya, hanya menyentuh sisi-sisi fadilah saja. Maka setelah kami membuka-buka satu buku yang sangat bermanfaat juga, iya, berkaitan dengan itu juga, namun menyentuh dua sisi, yaitu kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib. Nah, Sahih At-Targhib wa Tarhib dari Imam Al-Munziri rahimahullahu taala, yang kemudian disusun
dan diteliti oleh Syekh Al-Albani juga rahimahullahu ta'ala, yaitu pembahasan dua sisi. At-targhib artinya motivasi, janji-janji kebaikan atau fadilah juga termasuk di dalamnya. Ya, lebih umum maknanya targhib, termasuk dalamnya menyebutkan fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan dan janji-janji Allah Subhanahu wa taala pada orang-orang yang melakukan amalan-amalan tertentu. Dan kemudian at-tarhib, sisi at-tarhib yaitu ancaman atau peringatan ya, terhadap ya, orang-orang yang terjatuh kepada pelanggaran ya, pelanggaran dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, kitab yang sangat tebal ya, berjilid-jilid, kitab dari karangan dari Al-Imam Al-Munziri rahimahullahu taala, yang beliau kumpul dari buku-buku induk buku hadis dari Kutubus Sittah. Ya, dia kumpulkan ada 6 buku induk ya, Kutubus Sittah, dia kumpulkan dari semua itu hadis-hadis yang berkaitan dengan at-targhib ya, motivasi, dan at-tarhib dan peringatan, ancaman. Kemudian dia satukan dalam buku, dan kemudian datang Syekh Al-Albani rahimahullahu taala yang melakukan penelitian terhadap hadis-hadis tersebut dan membagi dua, ada sahih at-targhib wa tarhib dan ada dhaif targhib wa tarhib. Ya, beliau Syekh Al-Albani, dan memang itu di antara keistimewaan beliau rahimahullahu taala adalah dari sisi penelitian hadisnya, sehingga dia pisahkan hadis-hadis yang dhaif yang telah ditulis oleh Imam Al-Munziri dalam jilid khusus tentang hadis-hadis dhaif berkenaan dengan at-targhib wa tarhib. Dan yang akan kita bacakan ya, sebagian dari hadisnya, karena masih hadisnya sangat banyak tentunya, adalah kitab sisi sahihnya ya, sahih at-targhib wa tarhib biidznillah ta'ala. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Karena memang dua hal itu sangat kita butuhkan, dan memang begitulah manhaj ilahiyah, manhaj Al-Quran, metode Al-Quran dalam membina umat manusia. Dan juga Nabi SAW, Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ya, untuk dua itu, nah, memberikan janji-janji. Maka kita dapati dalam Al-Quran begitu banyak janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala, dan puncaknya adalah janji surga Allah Subhanahu wa ta'ala yang uiddat lil taqin, yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan sekaligus begitu banyak ancaman-ancaman yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, dan puncaknya adalah ancaman neraka yang pedih bagi orang-orang yang tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah metode pembinaan yang memang Allah Subhanahu wa ta'ala isyaratkan dengan Al-Quran, dengan banyaknya janji-janji dan adanya ancaman. Begitupun Nabi SAW mendidik umatnya di atas metode tersebut, termasuk dengan buku yang akan kita bacakan ini, yang secara khusus mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan hal tersebut. Dan insyaallah untuk bab pertama atau kitab pertama, beliau beri nama dengan kitab Al-Ikhlas. Nah, Kitabul Ikhlas. Nah, pembahasan pertama at-targhib fil ikhlas was-sidqi wan niyatis salihah. Motivasi untuk senantiasa berlaku ikhlas, menanamkan keikhlasan, ketulusan, kejujuran dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan niat yang saleh, niat yang baik. Dan beliau rahimahumallahu taala menyebutkan hadis sahih yang pertama yang menyebutkan tentang kisah yang masyhur, kisah yang sangat banyak faedah di dalamnya. Termasuk di antara inti faedahnya adalah memberikan motivasi bagaimana agar bisa beramal dengan keikhlasan. Tentang kisah
3 orang yang terjebak di dalam gua, yang mungkin sudah pernah kita dengarkan, namun tidak apa-apa kita murajaah, kita ulangi, karena pasti sebagaimana perkataan yang masyhur, fil i'adatil ifadah, pada setiap ada pengulangan selalu ada faedah baru yang bisa kita dapatkan. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, qal, beliau meriwayatkan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengarkan, yang menunjukkan bahwasanya beliau hadir pada saat Rasulullah menceritakan kisah tersebut. Dan ini periwayatan yang paling tinggi kualitas kesahihannya ketika langsung didengarkan langsung oleh sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Aku mendengarkan Rasulullah SAW menceritakan tentang kisah orang-orang terdahulu. Orang-orang terdahulu. Yaqul, beliau SAW menceritakan, intalaqa 3 nafarin mimman kana qablakum. Ada 3 orang yang berangkat, bepergian, tidak disebutkan mau kemana. Dia adalah 3 orang yang berangkat bepergian dari kaum orang-orang yang sebelum kalian, artinya bukan dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah umat terdahulu yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan adalah lewat wahyu atau ilham kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan pelajaran kepada umatnya. Hatta awahum al-babitu ila gharin, hingga karena menjelang malam sehingga mereka mencari tempat untuk beristirahat. Dan di antara kebiasaan orang-orang terdahulu ketika melakukan perjalanan dan sudah tiba waktunya untuk beristirahat atau sudah menjelang malam ataupun hujan, maka mereka akan mencari tempat untuk bermalam, yaitu gua. Mereka akan mencari gua untuk bermalam. Fadakhaluhu, maka mereka pun mendapati gua dan mereka masuk ke dalamnya. Fanhadarat sakhratun minal jabal. Ketika mereka sudah berada di dalam gua tersebut, kemudian tiba-tiba atau Allah Subhanahu wa taala kemudian menakdirkan ada sebongkah batu besar yang jatuh dan pas menutupi mulut gua tersebut. Fasaddat alaihimul ghar faqalu innahu la yunjikum min hadhihi as-sakhrati illa an tad'u Allah bi salihi a'malikum. Maka mereka pun panik dan berupaya untuk mendorong batu tersebut, namun tidak bisa dilakukan dengan tangan manusia. Meskipun mereka bertiga mendorong, batu besar tersebut tidak sedikit pun bergeser. Maka mereka pun kemudian merenung dan akhirnya di antara mereka mengatakan bahwasanya tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian dari kondisi ini kecuali kalian harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan amalan yang paling terbaik menurut kalian, amalan yang paling terbaik yang kalian ingat sebagai amalan terbaik yang paling ikhlas kalian mengerjakannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka 3 orang tersebut masing-masing berupaya untuk mengingat amalan mana yang paling dia rasa amalan yang dia lakukan betul-betul paling ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala rajulun minhum, maka salah seorang di antara mereka memulai dan berdoa, Allahumma kana li abawani shaykhani. Ya Allah, aku dahulu memiliki orang tua yang kedua-duanya sudah berusia tua rentah, kabirani. Wa kuntu la aghmuku qablahuma ahlan wa malan wala malan. Dan aku sudah bernazar, sudah berjanji kepadamu, kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak memberikan minum susu kepada
salah seorang kepada siapapun sebelum keduanya dia berikan, dan itu dia lakukan setiap harinya. Dia keluar mengembala setiap harinya, dan di sore hari dia memerah susu hewan gembalaannya, dan kemudian ketika dia pulang dia langsung ke orang tuanya dahulu, kedua orang tuanya, untuk memberikan susu tersebut kepada kedua orang tuanya sebelum yang lainnya, sebelum keluarganya. Qablahuma wal ahlan wala malan, sebelum keluarga dan malan. Yang dimaksud oleh malan di situ adalah budaknya, sebelum budaknya, karena budak statusnya seperti harta, makanya dibahasakan sebagai malan, seperti harta statusnya, boleh dijual, diperjualbelikan. Maka pada suatu hari fana'a bi talabu syajarin yauman, pada suatu hari dia mencari kayu di tempat yang jauh, tidak seperti biasanya, sehingga pada hari tersebut dia datang terlambat, tidak seperti biasanya. Dan ketika dia datang, dia mendapati kedua orang tuanya sudah tertidur. Dan di sinilah mulai terlihat bagaimana keagungan baktinya kepada kedua orang tuanya. Dia tidak berani untuk membangunkan keduanya. Dia tidak ingin untuk memberikan sedikit pun gangguan kepadanya, meskipun hanya membangunkannya untuk meminum susu tersebut. Sehingga dia menunggu, dan menunggunya bukan tidur-tidur. Dia bukan menunggu menaruh dulu susu tersebut di meja, kemudian dia baring-baring menunggu kedua orang tuanya terbangun. Kalau kita mungkin seperti itu. Kalau membawa sesuatu, tertidur, simpan dulu. Sebagai bentuk pengagungannya kepada kedua orang tuanya, dan luar biasanya apa yang dia lakukan, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dia tidak menyimpan susu tersebut. Dia terus berdiri memegang bejana susu tersebut sampai kemudian subuh, dan baru terbangun kedua orang tuanya. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan, wasibyatun yataghadawna inda qadami, dan anak-anaknya juga sudah merengek, meminta untuk diberikan minum susu tersebut. Tetapi dia telah tulus berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, bernazar kepada Allah untuk tidak memberikan susu tersebut kepada siapapun sebelum kedua orang tuanya. Maka dia pun melakukan itu dan menanti, berdiri di dekat di sisi kedua orang tuanya yang sedang tertidur, sampai kemudian kedua orang tuanya tertidur dan memberikan susu tersebut kepadanya, lalu memberikannya kepada yang lainnya, kepada anak dan istrinya dan keluarganya. Maka dia pun menganggap itu adalah amalan yang paling istimewa yang pernah dia lakukan, amalan yang paling tulus, yang sama sekali tidak ada dorongan apapun yang mendorongnya untuk melakukan amalan yang bakti yang luar biasa kepada kedua orang tuanya, kecuali hanya semata-mata karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun berdoa dalam kondisi tersebut, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fafarrij anna ma nahnu fihi min hadhihi as-sakhrah. Ya Allah, jika memang aku melakukan itu betul-betul hanya karena mengharapkan wajahmu, balasan darimu, maka selamatkan kami dari apa yang kami sedang alami, yaitu terjebak oleh batu. Famfarajat syai'an la yastati'una al-khuruj, maka batu tersebut kemudian bergeser, akan tetapi la yastati'una al-khuruj, tetapi mereka belum bisa keluar karena bergesernya masih sedikit. Dan tentu hikmah Allah Subhanahu wa taala di balik semua itu. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian melanjutkan kisahnya dan menyebutkan waqala al-akhar, dan yang lainnya juga kemudian berdoa dengan
menyebutkan amalannya yang paling istimewa baginya, atau amalan yang dia kerjakan yang dimana dia merasa itulah kondisi dia beramal betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa ada keinginan dan dorongan-dorongan, kecuali hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-akhar, maka yang lainnya juga berdoa, Allahumma kuntu li ibnatu ammin, ya Allah, dahulu aku memiliki seorang sepupu wanita, kanat ahabbun nasi ilayya, yang mana wanita tersebut adalah wanita yang paling aku cintai, wanita yang sangat dia jatuh cinta kepadanya. Fa aradtuha an nafsiha, maka aku ingin ia memilikinya. Famtana'at minni, akan tetapi dia tidak senang kepadaku, tidak menyukaiku. Hatta alammat biha sanatun minas sinin, sampai tiba satu masa, yaitu musim paceklik, ya musim kering, ya musim di mana kehidupan menjadi sulit, ya ekonomi mengalami kesulitan, termasuk sepupunya ini. Maka dia sangat membutuhkan bantuan. Faja'atni, maka dia pun datang kepadaku meminta tolong. Maka wanita tersebut, sepupunya tersebut mendatangi lelaki tersebut untuk meminta tolong untuk diberikan pinjaman. Fa'ataituha 20 wa 100 dinar, maka aku berikan kepadanya pinjaman 20 wa 100 dinar, yaitu 120 dinar. 120 dinar. Ala an tukhalliya baini wa baina nafsiha, iya, dengan syarat, ya dia ingin berbuat keburukan kepadanya, ya, mempersyaratkan satu persyaratan yang merupakan dosa besar untuk berduaan dengan wanita tersebut. Fafa'alat, akhirnya wanita tersebut dengan terdesak dan tentunya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentu dengan keinginan untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dia terpaksa melakukan hal tersebut, menyetujui. Hatta idza qadirtu 'alaiha, hingga ketika lelaki tersebut telah mendapatkan kesempatan yang dia nanti-nantikan, ia sudah bertahun-tahun, ia dia rencanakan dan dia inginkan. Qalat, maka wanita tersebut kemudian mengucapkan kalimat yang menggetarkan hati lelaki tersebut. La uhillu laka an taquddal khatama illa bihaqqih, saya tidak menghalalkan bagimu, ya, kecuali dengan jalan yang Allah halalkan. Ittaqullah, ya, bertakwalah kepada Allah, saya tidak menghalalkan bagimu kecuali dengan apa yang Allah perbolehkan. Fatakharrajtu minal wuqu'i 'alaiha, maka dia pun kemudian bergetar hatinya dan masuk hidayah kepadanya. Fansaraftu anha wa yahabbun nasi ilaiha, maka aku pun menjauhinya, meninggalkannya, padahal dia adalah wanita yang, ya, begitu aku inginkan. Bahkan bertahun-tahun lelaki tersebut mendambakan wanita tersebut, dan dia telah ada di hadapannya, dan dia telah mampu melakukan apa yang dia inginkan. Akan tetapi karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala telah memasuki hatinya, sehingga dia pun meninggalkan, ya, wanita tersebut. Wa taraktu adh-dhahaba alladhi a'taituha, dan aku halalkan emas yang aku berikan kepadanya. 120 dinar, kurang lebih sekitar 500 juta kalau tidak salah hitung, ya, dihalalkan, dan dia juga meninggalkan wanita tersebut, ia tidak melakukan keburukan kepadanya, sekaligus dia halalkan apa yang pernah dia pinjamkan
kepadanya. Dan betul-betul apa yang dia lakukan, tidak ada dorongan lain untuk dia melakukan hal tersebut kecuali karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun berdoa dengan amalan yang paling dia handalkan tersebut dan mengatakan, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhak fafarrij anna ma nahnu fihi. Ya Allah, jika betul-betul aku melakukan itu hanya karena mengharapkan wajahmu, maka selamatkan kami dari kondisi ini. Maka batu tersebut kemudian bergeser lagi. Akan tetapi la yastati'una al-khuruj minha, mereka pun belum bisa keluar. Ya, meskipun batu itu sudah 2 kali bergeser, akan tetapi belum bisa mereka keluar dari jebakan batu tersebut. Wa qala ats-tsalitsu, maka yang ketiga juga berdoa dengan menyebutkan amalan yang paling dia banggakan atau amalan yang sepanjang usianya, itulah amalan yang paling ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dia kerjakan. Qala ats-tsalitsu, maka yang ketiga juga berdoa sambil menyebutkan amalannya yang paling dia anggap paling ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatakan, Allahumma inni ista'jartu ujara. Ya Allah, dahulu aku pernah mempekerjakan beberapa karyawan, wa ataituhum ajrahum ghaira rajulin wahid, dan setelah selesai melakukan pekerjaan tersebut, dan disebutkan ini dalam perkebunan, dalam riwayat disebutkan mereka para karyawan tersebut atau pekerja tersebut bekerja dalam perkebunan jagung, disebutkan dalam riwayat yang lain. Setelah selesai mereka pun diberikan masing-masing upahnya, dan upah tersebut juga dari jagung diberikan kepadanya, upah yang tidak banyak. Semuanya telah diberikan upahnya dan pergi. Ghaira rajulin wahidin, kecuali seorang dari mereka, salah satu dari mereka yang pergi tanpa mengambil upahnya. Tarakal ladzi lahu wa dhahabah, dia meninggalkan haknya, upahnya, lalu dia pergi. Fatathammartu ajrahu, maka aku pun mengembangkan, mengolah upahnya tersebut, yang merupakan beberapa takar jagung. Awalnya dia tanam jagung tersebut, dia mulai dengan menanam jagung tersebut dan akhirnya panen. Ya, setelah panen kemudian dia membeli beberapa ekor hewan ternak. Hatta kasurat minal amwal, sehingga menjadi banyaklah yang berawal dari beberapa takar jagung tersebut kemudian menjadi harta yang melimpah. Faja'ani ba'da hinin, maka lelaki tersebut beberapa waktu setelah beberapa lama dia pun datang, setelah beberapa tahun tentunya dia pun kemudian datang kembali. Faqala li, lalu dia berkata, ya Abdullah, addi ilayya ajri, wahai hamba Allah Subhanahu wa taala, tunaikan kepadaku upahku. Bayarkan atau berikan upahku yang dahulu tidak sempat aku ambil ketika aku bekerja padamu. Fakultu, maka lelaki tersebut mengatakan, kullu ma tara min ajrika minal ibli wal baqari wal ghanami wal raqiq. Nah, semua yang engkau lihat ini yang memenuhi lembah, minal ibil, di situ ada unta, wal baqarah juga ada sapi, wal ghanam juga ada kambing. Nah, wal raqiq, dan juga budak-budak yang ditugaskan untuk mengembala, semuanya itu milikmu. Semuanya itu adalah milikmu. Maka lelaki tersebut mengatakan, ya Abdullah, la tastahzi'uni, wahai hamba Allah Subhanahu wa taala, jangan engkau permainkan aku, jangan engkau mengolok-ngolok aku. Upahku dulu cuma beberapa takar jagung, mungkin beberapa kilo jagung, upah saya dahulu. Mengapa engkau mengatakan ini semua milikku? La tastahzi'uni, jangan engkau
meremehkan aku. Fakultu, maka lelaki tersebut mengatakan, inni la astahzi'u bika, sungguh aku tidak mempermainkanmu, aku mengatakan yang sebenarnya. Ya, ini adalah dari upahmu dahulu yang kemudian dia kembangkan, mulai dari jagung, beberapa takar jagung yang kemudian dia tanam, setelah itu dia panen, kemudian dibelikan hewan ternak dan diternak sampai berkembang, sampai memenuhi lembah, bahkan beserta dengan budaknya. Fa'akhadahu kullah, ya, maka lelaki tersebut membawa semuanya itu, ya, mengambil semuanya. Falam yabtruk minhu syai'a, dan tidak ada yang dia sisahkan. Dan ya, orang ini yang telah mengembangkan upah dari pekerjanya ini begitu ikhlas memberikan itu. Iya, dan memang ya dia tulus untuk memberikannya, meskipun dari sisi ya hukum dia punya hak untuk mengambil sebagiannya, karena dia adalah yang mengelola. Ya, anggaplah pekerjanya itu adalah ya pemilik modalnya, tetapi dia yang mengembangkan. Dari sisi hak dia berhak, akan tetapi ketulusannya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan semata-mata untuk mengembangkan harta dari orang miskin tadi dan ingin memberikannya kepadanya, ia merupakan ketulusan dan keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah amalannya yang terbetik di saat kondisi dia sangat membutuhkan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meminta kepada Allah, dan dia pun kemudian berdoa, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fafruj 'anna ma nahnu fihi. Ya Allah, jika memang aku mengerjakan itu, melakukan itu betul-betul hanya karena mengharapkan wajahmu, mengharapkan pahala darimu, maka selamatkan kami dari jebakan batu ini. Fakharaju yamshun, ya, batu tersebut kemudian bergeser lagi yang ketiga kalinya, dan mereka pun baru bisa lolos dan keluar dari batu tersebut. Ya, itu kisah yang Nabi SAW sebutkan kepada para sahabatnya untuk mengambil faedah, untuk mengambil ibrah, dan begitu banyak pelajaran dari kisah yang Nabi SAW sampaikan tersebut. Tentu faedah yang pertama adalah keagungan bakti kepada kedua orang tua, sehingga seorang lelaki yang pertama tadi yang terbetik di dalam pikirannya sebagai bentuk amalan yang paling beliau banggakan, meskipun mungkin begitu banyak amalan yang dia kerjakan, adalah baktinya kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua yang juga dalam syariat kita menjadi sesuatu yang sangat ditekankan. Bakti kepada kedua orang tua, bahkan Allah Subhanahu wa taala menyandingkannya dengan tauhid dan tidak mempersekutukannya. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Ya, Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Itu poin yang pertama. Kemudian yang kedua adalah, dan ini adalah amal soleh yang dalam bentuk amal yang dikerjakan. Ya, kalau poin pertama amal soleh dalam bentuk amalan yang dilakukan. Yang kedua adalah meninggalkan amalan dalam bentuk at-tark. Ya, karena memang dua-duanya adalah amal soleh. Ya, ketika kita mengerjakan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah amalan yang mulia, dan begitu pun ketika kita meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, juga itu adalah amalan yang mulia. Makanya kita mengerjakan mesti karena Allah Subhanahu wa taala, begitupun meninggalkan sesuatu akan menjadi ibadah dan pahala yang besar jika ditinggalkan iya betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kedua, iya, dari kisah lelaki yang kedua, dari amalan yang dia banggakan adalah ketika dia meninggalkan satu dosa betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Dari satu sisi menggambarkan bagaimana besarnya fitnah wanita juga. Bagaimana besarnya fitnah wanita.
sehingga membuat lelaki tersebut seakan akalnya tidak berfungsi lagi, sehingga anak pamannya pun tidak lagi memperhatikan sisi silaturahim, bahwasanya dia adalah bagian dari keluarganya. Akan tetapi begitulah al-fitnah, yang kata Nabi SAW, ma taraktu fitnatan, aku tidak tinggalkan satu ujian, satu fitnah yang paling berat bagi kaum laki-laki, adarra min fitnatin nisa, yang lebih berbahaya, yang lebih berat menghadapi, melebihi beratnya fitnah wanita. Dan itu sangat terbukti dari zaman ke zaman, bahkan begitu banyak kisah dari orang-orang soleh terdahulu yang mana mereka terjebak dalam fitnah wanita tersebut. Akan tetapi ketika rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala telah masuk ke dalam hati pemuda tersebut, dia pun menganggap kecil semuanya. Telah hilang nafsu yang bergejolak di dalam hatinya ketika al-khauf, rasa takut yang betul-betul tulus kepada Allah itu masuk ke dalam hatinya. Dan yang ketiga adalah bagaimana ketulusan sifat wara terhadap kehati-hatian, bahwasanya kehati-hatian terhadap harta, meskipun dari sisi hak dia punya hak, tetapi dia melihat ini lebih berhak untuk didapatkan oleh sang pemilik modal sedikit tersebut, orang miskin tersebut, maka dia pun menyerahkan semuanya karena tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun menjadi satu amalan yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketiga-tiganya adalah amalan yang luar biasa, akan tetapi inti yang masing-masing dimiliki oleh setiap amalan tersebut yang Nabi SAW ingin tekankan melalui kisah tersebut adalah masing-masing ketiga amalan tersebut memiliki atau dilakukan dengan keikhlasan. Tiga amalan yang masing-masing dikerjakan oleh tiga lelaki tersebut yang mengikat, menjadikannya amalan yang paling spesial, paling tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan bisa menjadi sebab keselamatannya dari musibah yang menimpanya di dunia adalah kualitas keikhlasan yang ada pada amalan tersebut. Sehingga amalan yang bisa mendatangkan keselamatan seorang hamba, bisa mendatangkan kebahagiaan seorang hamba di dunia, dan bisa seperti apa yang terjadi pada tiga pemuda tersebut, memudahkan urusannya ketika dia dalam kondisi kesulitan, dan akan menolong menjadi sebab keselamatan seorang hamba di alam kuburnya. Al-amalu kas-salih adalah amal solehnya yang dibangun di atas niat yang ikhlas, dan akan menjadi amalan yang akan dia banggakan sampai di negeri akhirat kelak. Itu yang ingin beliau SAW tekankan dari kisah tersebut, pentingnya beramal dengan amalan yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itulah yang akan menjadi amalan yang kita akan banggakan kelak pada hari akhir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk senantiasa menguatkan keikhlasan kita dalam setiap melakukan amalan-amalan yang baik, amalan saleh, baik yang kecil maupun yang besar. Karena rubba amalin saghirin tukabbiruhu niyah, boleh jadi ada amalan-amalan yang kecil dalam pandangan kita namun menjadi agung nilainya insyaallah disebabkan karena niat. Wa rubba amalin kabirin tusaggiruhu niyah, sebaliknya boleh jadi ada amalan yang kita rasa sebagai amalan yang besar namun menjadi kecil, tak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala dikarenakan niatnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Segala yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada hal-hal yang keliru itu dari kesalahan kami secara pribadi, dan kita beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam kesalahan dan kekeliruan tersebut dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.